Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang salah satu model pengembangan bermedia, yaitu the Azure model. Azure itu sendiri merupakan singkat dari 6 tahap yang harus dilewati, yaitu analyze learners, state objective, select method, media or materials, utilize media and materials, require learner participant, dan evaluate and revise. Semua tahapan-tahapan yang terdiri dari A, S, S, U, R, dan E ini merupakan langkah yang harus kita ikuti dalam mengembangkan sebuah media dalam ranah teknologi pendidikan. Apakah semua guru atau semua pengembang TP itu harus menggunakan langkah-langkah ini? Iya, karena dalam membuat sebuah media kita tidak hanya mengembangkan media langsung, tapi kita harus melakukan beberapa tahap-tahap analisis, lalu mengumpulkan materialnya, mengumpulkan kontennya, mensupport material yang mendukung, lalu kita uji cobakan, lalu kita evaluasi. Kalau seandainya tahap-tahap ini sudah terlewati dan menurut evaluasi itu dan melalui proses revisi pastinya itu sudah layak untuk digunakan, maka baru disebarkan atau didiseminate dalam penggunaannya di sekolah-sekolah. Nah, apa saja sih yang dimaksud dengan tahap-tahap dari model Azure ini? Maka kita coba mengikutinya satu persatu. Baik, nah inilah yang dimaksud dengan model Azure ini. Ada 6 tahap langkah yang harus dilakukan. Masing-masing langkah ini memiliki makna sendiri, ya kan? Yaitu ada analyze learner, analisis pembelajarnya. Apa saja sih yang mau kita kaji dengan analisis pembelajar ini? Nah, beberapa hal yang akan kita analisis, seperti gaya belajarnya, karakter anaknya, dan segala macamnya. Lalu yang kedua adalah state objective. State objective ini adalah konten materi apa yang akan kita buat. Dalam menentukan sebuah media, kita tidak langsung mencaplok gitu ya, ini materinya tentang fotosintesis, maka kita akan membuat video. Nggak gitu juga, kita harus memikirkan beberapa kemungkinan media-media yang cocok digunakan untuk materi fotosintesis ini. Selain video, apalagi gambar, flashcard, PPT ya, media presentasi, atau media audio saja. Nah, itu kemungkinan yang bisa kita gunakan untuk satu media ini. Jadi prinsipnya adalah ketika menentukan sebuah media itu tidak langsung cocok untuk satu materi, tapi sebuah materi itu akan bisa kita analisis kecocokannya itu dengan berbagai macam media, kemungkinan. Contoh ketika belajar bahasa, maka yang diperlukan itu apakah listeningnya, writingnya, ya, grammarnya, atau apanya. Nah, setiap materi itu tentu punya fungsi medianya beda-beda. Ini akan kita bahas nanti pada session berikutnya. Yang ada S yang ketiga adalah S yang kedua ya, select media. Nah, ini tadi setelah ada set objektif, maka kita men-select media. Memilih media yang sangat mungkin itu dikembangkan untuk konten yang akan kita kembangkan. Jadi setelah ada 5 atau 4 atau 3 media yang memungkinkan dikembangkan untuk satu materi, maka kita akan memilih sebuah media yang betul-betul cocok. Lalu kita coba memanfaatkannya, dikembangkan, desain, dikembangkan, dan kita menggunakannya. Utilization ini adalah memanfaatkan kondisi dalam rangka tentu bukan untuk menggunakan secara klasikal,
visual, visual, ada yang bisa belajar dengan kinesthetic learning by doing, atau gaya belajar juga ada beberapa referensi yang mengatakan gaya belajar ini ada yang field dependent, ada yang independent. Nah, field dependent adalah orang yang sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Ada yang dependent, artinya orang yang belajar dengan kesadaran diri sendiri. Itu berbeda. Artinya apa? Peranan media memenuhi kebutuhan gaya belajar orang. Kalau orang itu belajar karena dia butuh pengaruh orang luar untuk dia sadar untuk belajar, maka peranan media sangat tinggi sekali. Tapi bagi ada orang yang bisa belajar karena kesadaran dirinya, itu gaya belajarnya ada gaya belajar dependen, maka peranan media adalah hanya sebagai supporting saja, bukan sebagai sumber utama dia untuk bisa belajar. Lalu informasi analisis digunakan pembelajaran yang disesuaikan dengan siswa. Kenapa? Karena analisis pembelajaran tadi itu yang tidak kompetensi khusus. Nah, kompetensi khusus ini terkait dengan psikologisnya. Misal ya, ada anak berkebutuhan khusus, gitu ya. Lalu juga ya lebih utama ke anak berkebutuhan khusus, termasuk kompetensi khususnya termasuk dari sisi materinya. Itu juga menjadi pertimbangan bagi kita untuk mengembangkan sebuah media. Gaya belajar, ini sudah kita pahami tadi, maksudnya gaya belajar itu adalah ciri psikologis yang
apakah untuk remaja, visual non proyeksi, apakah dengan audio dan segala macamnya. Nah, ketika memilih strategi pengembangan konten itu, kita harus memastikan bahwasanya strategi yang kita gunakan itu adalah untuk pencapaian kompetensi indikator yang di awal tadi. Nah, itu juga dipengaruhi oleh gaya belajar dan kebutuhan yang beragam. Karenanya ketika kita memilih media atau select strategi dan medianya, maka harus semuanya itu sejalan dengan capaian indikator. Lalu kita masuk pada seleksi media. Jadi setelah ada beberapa media yang memungkinkan yang bisa digunakan untuk mencapai satu indikator tadi, maka kita mulai memilih media mana yang paling memungkinkan untuk kita kembangkan sesuai dengan karakteristik siswa, karakteristik budaya, karakteristik kelas. Ini sudah merujuk mulai merujuk pada kebutuhan kelas kita. Jadi sebuah media itu kita buat tentu harus sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan. Artinya di sini kita bisa menyimpulkan sebuah lalu game ini basisnya Android atau HP yang bisa akses. Itu juga menjadi salah satu rubrik seleksi yang harus kita pertimbangkan ketika selecting sebuah media. Lalu ada hal yang kita harus pertimbangkan ketika sudah memilih media. Yang pertama, tipsnya ya, memilih materi yang tersedia, apakah akan kita gunakan yang ada, lalu kita modify, kita gabungkan. Yang kedua, apakah kita memodifikasi
bahannya apa? Apakah bahannya dari plastik, plastisin, kardus, apa sih atau apa gitu ya. Kalau kita menggunakan membuat media video misalnya, maka materi yang kita pikirkan adalah aplikasinya apa sih? Lalu simpanannya berapa sih? Ya. Itu yang menjadi pertimbangan ketika mendesain. Lalu kita rancanglah desain itu dalam bentuk, kalau seandainya adalah medianya itu berbasis interaktif atau multimedia, maka kita akan mengembangkan dulu dengan flowchart, baru nanti storyboard. Tapi kalau dia adalah media video, maka yang kita kembangkan itu adalah storyboard saja. Jadi mengembangkan sebuah media itu tidak langsung begitu. Kita harus mendesain dulu. Mendesain itu dengan dua tahapan. Ada namanya storyboard, ada yang namanya flowchart, ada storyboard kalau dia multimedia. Kalau dia media video atau media PowerPoint gimana Bu? Maka kita kembangkan dalam bentuk storyboard. Apa sih yang dimaksudkan storyboard? Apa sih yang dimaksudkan flowchart? Nanti kita bahas pada sesi berikutnya. Lalu setelah kita mendesain dan mengembangkan, maka kita masuk pada tahapan yang keempat, utilization. Nah, utilization ini siswa, apakah benar sudah layak untuk diuji cobakan dan minta respon pada pengguna atau pembelajar yang menjadi orientasi kita mengembangkan media ini untuk mereka. Dan yang terakhir tahapan yang dalam assure ini adalah evaluate. Evaluate yaitu adalah satu proses yang harus dilakukan setelah kita melalui proses respon, dan respon itu adalah validasi dan juga praktikalitas atau uji kemudahan penggunaan produk dari sisi pembelajarnya.